Anak-anak yang baik, kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 6 pengalamanku. Silakan dibuka buku petiknya di halaman 97, subtema 4. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Dibuka buku petik 1F-nya di halaman 97. Bekerja sama, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerja sama, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bahasa Indonesia, kalau sudah dapat judul materinya yaitu ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya. Ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya. Di subtema 3 kemarin, anak-anak ibu kita belajar tentang ungkapan perintah. Nah, ungkapan perintah itu masih ingat anak-anak ibu diakhiri tanda apa? Ungkapan perintah diakhiri tanda seru. Kalau ungkapan perintah itu ungkapan yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, atau ungkapan yang meminta seseorang melakukan sesuatu. Kalau ungkapan perintah, dia menggunakan kata tolong, cobalah, dan silakan. Kalau hari ini kita akan belajar ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya. Anak-anak ibu, pada saat kalian masuk sekolah, sering anak-anak ibu mendengarkan pemberitahuan. Contohnya apa? Disampaikan kepada anak-anak bahwa besok tidak ada yang datang terlambat. Itu adalah contoh pemberitahuan. Atau disampaikan kepada seluruh anak-anak besok memakai seragam putih merah. Itu adalah contoh pemberitahuan. Nah, apa itu ungkapan pemberitahuan? Ungkapan pemberitahuan merupakan ungkapan yang berisi informasi. Jadi ungkapan pemberitahuan itu anak-anak ibu, dia berisi informasi atau ada hal penting yang disampaikan kepada orang lain. Jadi berisi informasi. Disampaikan kepada seluruh kelas 1 bahwa tugas akan dikumpul pada hari ini. Jadi memberitahu anak-anak supaya tugasnya dikumpulkan. Itu contoh pemberitahuan. Nah, dia berisi sebuah informasi. Ungkapan pemberitahuan harus mudah dipahami. Jadi ungkapan pemberitahuan yang diungkapkan atau yang disampaikan itu harus mudah dipahami menggunakan bahasa yang jelas. Nah, kalimat pemberitahuan diakhiri tanda titik. Berbeda kalau kalimat perintah. Kalau kalimat perintah dia diakhiri tanda seru. Kalau kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Nah, contoh ungkapan pemberitahuan dan tanggapannya. Tanggapan itu apa? Tanggapan itu bagaimana kita menjawab atau apa yang kita katakan pada saat kita diberikan informasi. Nah, contohnya di sini ada ibu dan ada anaknya. Nah, ibunya mengatakan seperti ini. Besok warga akan membersihkan sungai dari sampah. Itu adalah kalimat pemberitahuan yang disampaikan oleh ibu. Berarti ibu memberikan informasi bahwa besok warga akan membersihkan sungai dari sampah. Kemudian si anak menanggapinya atau si anak menjawab, "Wah, kegiatan tersebut dapat mencegah banjir." Jadi ibu memberikan informasi, kemudian anaknya memberikan tanggapan atau pendapat atau jawaban. Nah, ingat anak-anak ibu, kalimat pemberitahuan itu berisi informasi, kemudian kita bisa menanggapinya atau menjawab kalimat pemberitahuan tersebut. Ibu mengucapkan ungkapan pemberitahuan, kemudian si Beni mengucapkan tanggapan atas pemberitahuan dari ibu. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ungkapan pemberitahuan.
Beni tidak masuk sekolah karena sakit. Berarti dia memberikan informasi bahwa Beni tidak masuk sekolah karena sakit. Kemudian tanggapan, teman-teman sebaiknya kita menjenguk Beni. Berarti dia menanggapi supaya teman-temannya pergi menjenguk Beni. Kenapa? Karena Beni tidak masuk sekolah karena sakit. Kemudian yang berikut, membuang sampah harus pada tempatnya. Berarti kita diberikan informasi atau kita diberikan pemberitahuan supaya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ditanggapi, setuju, lingkungan akan bersih dan sehat. Jadi ungkapan pemberitahuan dan ungkapan tanggapan. Di bukunya juga ada anak-anak ibu. Nah, Bu Guru ulangi. Ungkapan pemberitahuan adalah ungkapan yang berisi informasi. Ungkapan pemberitahuan itu dia memberikan informasi kepada kita. Pemberitahuan itu anak-anak ibu bisa dibuat dalam bentuk tulisan, bisa juga disampaikan secara langsung, dan itu sering anak-anak ibu dengarkan. Anak-anak ibu di sekolah, anak-anak ibu di rumah, anak-anak ibu di gereja pasti sering mendapatkan informasi. Contohnya lagi, besok kita akan ulangan harian. Itu adalah contoh pemberitahuan. Jadi anak-anak diberitahu bahwa besok akan diadakan ulangan harian. Kemudian kita bisa menanggapinya. Tanggapan itu berarti pendapat atau jawaban kita terhadap pemberitahuan yang disampaikan. Pemberitahuan yang disampaikan harus mudah dipahami. Ingat, kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Jadi itu anak-anak ibu tentang materi ungkapan pemberitahuan dan bagaimana cara kita menanggapinya. Selamat belajar di rumah. Terima kasih. Salam Fransiskus. Pace e bene.